Bismillah. Pembahasan kita tentang doa iftitah dan juga yang menyebut dengan istiftah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuka kitab-kitab fikih, Anda seringkali temukan kalimat iftitah, juga ada beberapa yang mengistilahkan dengan istiftah. Perhatikan sini pelan-pelan Bapak dan Ibu sekalian. Kita nanti coba akan bahas akar persoalannya apa, sehingga penting kita kaji di kesempatan hari ini menjadi bagian dari fikih ikhtilaf. Khususnya di kita, di Indonesia, saya batasi dulu skupnya untuk di Indonesia, dan di beberapa tempat yang lain, bacaan iftitah atau istiftah ini seringkali terbatasi pada dua bacaan utama. Pertama, ada yang menggunakan bacaan Allahumma ba'id, kan? Baini wa baina khatayaya, kan? Yang kedua, ada yang menggunakan bacaan wajjahtu, kan? Terus sebagian bahkan memulainya dengan inni wajjahtu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita khususnya di Indonesia dari sejak kecil sering diajarkan umumnya dengan dua doa ini. Kalau tidak inni wajjahtu atau wajjahtu, dan saya kasih garis begini, atau diajarkan dengan Allahumma ba'id. Hanya sayangnya kemudian menyebar persepsi di masyarakat bahwa kalau orang membacakan Allahumma ba'id, kan, atau inni wajjahtu atau wajjahtu, selalu dikesankan terafiliasi dengan golongan tertentu, ormas tertentu, kan, atau bahkan aliran tertentu. Sehingga kadang-kadang di masyarakat awam ada kesimpulan, kalau baca Allahumma ba'id, ini Muhammadiyah, gitu kan? Ini Persis, kan? Kalau baca wajjahtu, ini wajjahtu, tidak ada keraguan, la raiba fi, ini pasti NU, gitu kan? Dan sebagainya. Padahal zaman Nabi nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, gitu kan? Apakah Nabi pernah bersabda yang baca Allahumma ba'id itu Muhammadiyah, gitu kan? Yang baca ini wajjahtu itu NU. Sejak kapan kemudian itu berubah jadi ketentuan yang tersekat pada beberapa persoalan-persoalan tertentu? Nah, namun demikian kita harus edukasi, berikan pencerahan tentang sumber persoalan ini. Dari mana akarnya? Kenapa menjadi begini? Dari mana sumbernya? Jangan-jangan yang kadang-kadang sering berselisih ini juga belum pernah lihat di mana hadisnya, kan? Atau belum tahu di mana sumbernya. Itu yang coba kita gali, sehingga dengan itu semua kita paham dan kita telusuri. Pertama, adakah ini kemudian dalilnya? Yang kedua, ini yang paling penting, kapan Nabi membacakan itu? Dan yang ketiga, apa maksudnya di balik kalimat-kalimat ini, sehingga ketika kita bacakan dalam sholat, nilai kalimat ini bisa menghadirkan kekhusyuan dalam sholat kita. Paham sampai sini? Halo? Jelas? Baik, sekarang kita belajar dari yang pelan-pelan dulu, dari yang ringan. Fokus teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, lihat sini. Ada iftitah, ada istiftah. Mana yang benar? Iftitah atau istiftah? Baik. Yang iftitah A. Baik. Yang istiftah, angkat tangan. Yang dua-duanya? Yang wallahu a'lam. Masya Allah. Itu paling gampang ya. Itu paling gampang. Baik. Kira-kira keduanya sama atau beda? Oh, jelas beda. Pertama jelas beda, nggak mungkin sama, tulisannya sudah beda, ya. Baik, pertama dari segi tulisannya, satu iftitah, dua istiftah. Baik Bapak Ibu sekalian, perhatikan, dari segi tulisan ini berbeda, dan perbedaan tulisan akan melahirkan perbedaan makna. Tapi perbedaan makna ini sifatnya ada dua, ada yang sama sekali berbeda, ada yang sebetulnya menunjukkan satu inti yang sama tapi dengan penekanan yang berbeda. Sama-sama ingin menerangkan bab ini, cuman dengan penekanan yang berbeda. Nah, sekarang saya tunjukkan kaidah dulu dalam bahasa Arab. Ya, lihat kaidahnya ya. Jadi saya turunkan sampai ke tataran paling rendah supaya kita paham. Ya, perhatikan. Ada kaidah bunyinya begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Harus pahami betul ya, karena inti untuk memahami Al-Quran ataupun hadis ataupun teori yang diungkapkan dalam bahasa Arab adalah mendalami kaidah bahasanya. Ya, mendalami kaidah bahasa ini penting sekali ya. Karena itu dulu para ulama sebelum belajar menafsirkan sesuatu, mereka mendalami dulu ilmu bahasanya. Ya, dan kalau belum paham tentang ilmu ini, tolong jangan bicara dulu gitu ya. Karena nanti pembicaraan tentang sesuatu bisa menafsirkan hal yang salah. Hati-hati dia. Ini sekarang banyak persoalan takdir, qadar, ini macam-macam dan sebagainya, tapi pendalaman Anda pada bahasa kurang gitu. Sehingga bisa salah persepsi di sini. Ya, dan celakanya misalnya sulit untuk berdialog, itu yang susah. Ya, itu yang agak repot ya. Kita undang untuk dialog, kita undang untuk ngobrol tidak datang, tapi menyampaikan pendapat dibuka umum gitu kan, yang belum tentu benar adanya. Ini yang repot.
Ya, jadi hati-hati dalam persoalan-persoalan ini. Lihat sini, teman-teman. Ziyadatul mabna, bertambahnya satu kalimat. Mabna ini asalnya bangunan, tulisan, runtutan. Bertambahnya satu unsur dalam kalimat seperti penambahan huruf ya, dalam kalimat, tadullu ala ziyadatil ma'na, akan berdampak kepada bertambahnya makna, meluasnya makna. Baik. Sekarang lihat sini. Saya tunjukkan. A, iftitah. Berapa huruf? Lihat sebentar. Ada iftitah, ada istiftah. Ini 6 huruf, ini 7 huruf. Kira-kira kalau yang ditambah, hasilnya lebih banyak atau lebih sedikit? Pasti lebih banyak ya? Pasti lebih banyak. Jadi ini lebih banyak daripada ini. Kalau kita terapkan kaidah ini, maka yang pertama ini, yang A, yang iftitah, ketika kemudian ditambahkan satu huruf yang lain, berubah jadi istiftah, lebih banyak hurufnya menjadi 7, menandakan bahwa yang kedua maknanya akan lebih luas dibanding yang pertama. Jadi ketika diistilahkan dengan nama iftitah, ini menunjuk pada bacaan-bacaan yang pendek, yang ringan atau menengah. Tapi kalau diungkapkan dengan kata istiftah, ini menunjuk pada bacaan yang lebih panjang daripada yang pertama. Jadi kalau Anda menemukan di kitab fiqih dituliskan misalnya dengan kalimat istiftah, yang dimaksud doanya cukup panjang, yang panjang. Tapi kalau dituliskan dengan nama iftitah, maka secara bahasa bisa dimaknai lebih pendek daripada yang pertama. Sekalipun nanti kadang-kadang namanya hanya disebutkan dengan nama yang sama untuk mewakili keseluruhannya. Tapi untuk membedakan itu semua, jika disebutkan iftitah yang dimaksud pendek, jika disebutkan istiftah yang dimaksud bacaan yang cukup panjang. Kenapa ada dua istilah ini? Karena ternyata doa yang datang dari Nabi yang diajarkan itu ada 12 doa, bukan cuma 1-2 doa. 12. Dari 12 ini ada doa yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, selesai, pendek. Hadisnya sampai situ. Jadi kalau Anda sudah baca sampai sini, artinya Anda sudah membaca doa satu, doa iftitah. Kalau Anda gabungkan dengan wajah itu, Anda menggabungkan dua doa di situ. Jelas? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamadzi wa nafthi wa nafthi. Selesai. Oke, pendek sekali. Ada yang pernah dibacakan oleh Nabi pendek, ada juga yang menengah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Cukup menengah. Ada yang panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin, sampai seterusnya. Ya Rabb Jibril wa Mikail, dan seterusnya. Tayyib. Jadi ada bacaan yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Maka untuk memudahkan itu semua diistilahkan oleh para ulama. Jika Anda berkesempatan membaca yang pendek, maka diistilahkan dengan nama iftitah. Jika Anda membaca yang panjang, diistilahkan dengan nama apa? Istiftah. Paham sekarang? Baik. Jadi jangan sampai nanti ada misalnya perselisihan-perselisihan hanya karena masalah istilah saja. Ini buku salah nih Pak, salah cetak, Bapak beli di mana? Sudah DKM salah beli lagi, misalnya gitu kan. Harusnya sih bukan istiftah Pak, iftitah. Wah itu yang keliru Pak, harusnya istiftah bukan iftitah, ribut dua-duanya. Padahal dua-duanya nggak paham gitu kan. Nah ini poin yang paling utamanya. Sekarang ada doa yang pendek, ada doa yang panjang atau menengah. Pertanyaannya, kapan baca doa yang pendek? Kapan menggunakan doa yang panjang? Jelas ya? Baik, kapan kita bacakan yang pendek, kapan kita gunakan yang panjang? Sehingga dengan itu sunnah nabinya bisa teraplikasikan dalam bacaan sholat kita. Tidak sekedar kita melihat ada doa ini, ada doa itu. Bapak Ibu sekalian, penting untuk diketahui bahwa umumnya Rasulullah SAW, sahabat dan para ulama setelahnya seringkali menggunakan doa-doa yang pendek itu dalam situasi sholat-sholat yang ketika ditunaikan memang kondisinya membutuhkan cepat untuk diselesaikan. Ya, misal dalam kondisi Bapak Ibu misal sedang ada aktivitas yang harus cepat kemudian dilakukan. Ya, seperti dalam keadaan safar, Anda menunggu sekarang konteksnya kendaraan, pesawat sebentar lagi sudah mau boarding gitu kan? Atau Anda misalnya sedang menunggu jadwal kereta untuk tiba. Ya, atau misalnya, mohon maaf, tidak perjalanan tapi ada situasi yang cukup harus direspon dengan cepat. Dokter ingin melakukan tindakan gitu kan? Atau ada hal yang ingin cepat Anda lakukan. Maka Anda tidak harus memaksakan membaca yang panjang. Pilih yang paling pendek. Anda keluarkan doanya, Anda pelajari itu. Bahkan dalam keadaan Anda harus lebih cepat pun boleh tidak baca itu.
Ya, ini kan hukumnya sunnah. Bila dikerjakan kita mendapatkan pahala di situ dan besar pahalanya. Bila tidak mampu untuk mengerjakannya, awas, bukan bila ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ada unsur sengaja, sayang di sini, kan? Bila pun tak mampu untuk bisa membacakannya karena situasi tertentu, Anda tidak salah dan salat Anda tetap sah. Jelas ya? Nah, jadi di sini tugas kita adalah, coba keluarkan doa-doain dari yang paling pendek, menengah, panjang. Ketika Anda mendapatkan situasi tertentu tidak bisa membacakan panjang, bahkan imam nih, kadang-kadang dalam sholat tertentu Anda nggak bisa bacakan yang panjang-panjang. Ya, misal sholatnya sholat sunnah, banyak rakaatnya, seperti tarawih misalnya. Ya, dalam hal ini para imam, ya, para qari, bahkan para muqri, al-a'immah, para imam-imam salat itu lebih menganjurkan kepada kita tidak membaca yang panjang-panjang, baca yang pendek, bahkan singkat. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah, langsung Fatihah. Ya, makanya kalau antum misalnya bermakmum nanti di imam-imam Timur Tengah, itu gak akan panjang-panjang itu. Begitu mulai takbir, tiba-tiba sekian detik sudah baca Al-Fatihah. Karena yang dibaca gak panjang-panjang. Salatnya salat sunnah, gitu kan? Kemudian rakaatnya cukup banyak. Lalu Anda bacakan iftitahnya pun yang panjang juga. Itu memberikan beban nanti kepada makmum di belakangnya. Paham ya? Masya Allah, sudah 23 rakaat yang dilakukan, gitu kan? Masya Allah, bacaan Al-Qur'annya 6 harakat. Yang dibaca panjang-panjang, iftitahnya paling panjang, la haula wala quwata illa billah. Begitu nengok ke belakang enggak ada makmumnya satu pun, kan? Selesai. Nah, jadi di sini beberapa hal harus dikondisikan, ya. Taib. Namun dalam keadaan yang sifatnya tenang, salat-salat yang nyaman, kan? Ya, semacam salat-salat fardu ataupun juga salat-salat kala sendirian, Anda tahajud, silahkan Anda bacakan yang paling panjang, bahkan untuk menghadirkan kenikmatan dan pahala-pahala yang lebih dibandingkan dengan itu. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah mengerti sampai di sini, maka mari kita lanjutkan pada persoalan spesifiknya. Di antara 12 doa ini, yang insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya coba berikan rinciannya, supaya Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan, nanti nggak ada masalah. Insya Allah tolong diingatkan dari DKM, saya nanti print out, saya copy, sampaikan sejumlah berapa. Sekarang secara spesifik, persoalan utamanya dari 12 ini, seringkali ya tergambarkan di lingkungan masyarakat kita, spesifik bacaan doa iftitah atau istiftah ini pada dua doa utama yang tadi kita sampaikan. Ada yang membaca Allahumma ba'in, ada yang membaca wajjahtu atau inni wajjahtu. Sekarang kita akan fokus pada bahasan ini, seperti apa gambarannya, bagaimana cara membacanya, dan kapan dia khususnya dibacakan. Paham? Baik, bismillah, kita mulai bacaan kita. Pertama kita uji dulu dengan dalil. Ya. Karena ketentuan dalam syariat ketika akan diamalkan jadi ibadah, dasarnya dalil. Ad-dinu huwad dalil. Ya, agama itu mesti ada dalil. Ya, kalau misalnya tidak ada dalil, maka Anda tinggalkan. Selesai sebetulnya, simple. Sederhana dalam beragama itu. Ada dalil kerjakan, gak ada dalil tinggalkan. Dan gak usah maksa, gitu kan? Sekarang kita uji apakah ini ada dalilnya atau tidak. Dan saya ingatkan dari sekarang ya, tolong jangan mengarang kalau dalam masalah agama, termasuk dalam menjawab pertanyaan masalah agama. Mengarang hanya ada dalam pembahasan bahasa Indonesia, ya. Hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Taib, kita uji dulu pertama yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Kita lihat ditemukan ini di antaranya di Sahih Al-Bukhari, riwayat sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhr yang nanti punya keistimewaan senang dengan dan memelihara merawat anak kucing kecil, dikenal dengan Hurairah, sehingga beliau memiliki kunyah atau julukan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama aslinya ini Abdurrahman bin Sakhr, ya, Sakhr. Di Al-Bukhari nomor hadis 711, ya, kita temukan ini. Kemudian yang wajah itu, dan bahkan seringkali diajarkan ya di anak-anak sekolah dengan kalimat inni, gitu kan? Inni wajjahtu. Saya bagi dua dulu ya untuk turunan ini. Satu yang wajjahtu dulu, yang tidak pakai inni. Yang kedua yang ada inni wajjahtu. Kita lacak dalilnya dulu. Yang wajjahtu tidak menggunakan inni, itu ada di hadis Muslim. Rawinya kita ambil rawi terakhir aja supaya memudahkan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor hadis 1488. Kemudian yang inni wajjahtu bisa ditemukan di riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Rawinya sahabat Jabir bin Abdullah
radhiyallahu taala anhu. Nomor hadis 3221. Jadi semua ada sumbernya. Saya ulang, bacaan ini ada dalilnya? Baik, bacaan ini ada dalilnya. Baik, kalau sudah dipahami ada dalilnya, berarti boleh dibacakan? Boleh. Sesuatu yang ada dalilnya, kita telah belajar di awal pertemuan kita, sepanjang ada dalilnya, maka itu boleh kemudian jadikan sandaran dalam beribadah. Baik, artinya boleh ini dibacakan? Boleh. Baik, tapi kebolehan ini diikat dengan fungsi. Kapan itu dibacakan? Kapan itu dibacakan? Nah, saya mau kesini dulu sebentar. Yang berbeda dulu, yang berbeda. Kalau yang ini kita simpan sebentar, kita kesini dulu. Ada wajjahtu, ada inni wajjahtu. Baik, dua-duanya ada dalilnya? Ada. Kalau ada dalilnya berarti boleh tidak dibacakan? Boleh dibacakan. Tapi kita lihat, kenapa ada perbedaan dalam kalimat ini? Kapan itu dibacakan oleh Nabi SAW? Kapan Nabi bacakan itu? Dengan tahu kapan dibacakan, di situ kita mudah untuk mempraktikkan. Saya mau tanya dulu sebentar, mana yang benar? Wajah tu atau ini wajah tu? Baik, ada wajah tu, ada ini wajah tu. Yang baca wajah tu siapa? Yang ini wajah tu? Baik, alhamdulillah. Yang tidak punya wajah, masya Allah ya. Baik, lihat sini. Dua-duanya ada hadisnya, benar. Tapi kapan ini dibacakan? Dalam konteks apa dibacakan? Saya bacakan hadisnya ya. Baik. Yang wajah tu dulu. Ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kembalikan dulu ke pernyataan sahabat Ali-nya dulu. Pernyataan sahabat Ali-nya. Kata beliau, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha. Maka beliau membaca doa istiftahnya. Istaftaha. Kalau istiftah berarti panjang atau pendek? Nah, ingat tadi ya. Maka bacaan ini ketika sahabat Ali bin Abi Thalib salat di belakang Rasulullah SAW, beliau membaca doa istiftah, artinya agak panjang bacaan doanya. Faqala, maka apa yang dibaca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana. Baik, ada wa ana minal muslimin, ada wa ana awwalul muslimin. Ada redaksi sampai di sini, ya sebagian di hadis Muslim, ada redaksi yang diteruskan lagi lebih panjang lagi. Tayyib. Jadi ini ada dalilnya disampaikan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan dibacakan dalam keadaan sedang salat. Artinya ini benar sebagai doa istiftah. Tayyib, sedangkan inni wajjahtu dari hadis-hadis yang kami temukan, ya, ketika kami coba telusuri, ya alhamdulillah di rumah itu ada sekitar 1235 kitab hadis, dari yang paling sahih sampai yang paling dhaif, bahkan yang palsu. Dan saya secara pribadi juga pernah menelusuri kitab-kitab atau buku-buku yang dijadikan rujukan, ya baik itu di masyarakat maupun ke ormas. Sampai saya pernah menempuh perjalanan ke daerah ujung Jawa Tengah tuh, sampai ke Lasem. Saya cari buku-buku klasiknya yang digunakan juga di ormas-ormas sebagai panduan gitu kan. Dari mana sumber asalnya, bukan yang di pasaran yang kecil-kecil. Ya, jadi kalau kami itu ingin meneliti hukum, saya tidak menyimpulkan dari satu sumber. Apalagi yang kecil-kecil misalnya, kita beli dulu, kumpulkan, kalau ada orangnya kita lacak, kita temukan orangnya, kemudian kalau kita bisa dapatkan sumbernya, tanyakan langsung pada sumbernya, baru kemudian kita simpulkan hukum. Ternyata ketika kami temukan sampai ke buku-buku dan sebagainya, dari telusuran kitabnya, inni wajjahtu itu diantaranya ditemukan di Ibnu Majah, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, gitu kan? Kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 3221 diantaranya, qala, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Thumma qala, ini sunnah pertama nanti ya di Idul Adha, kalau ingin menyembelih hadapkan dulu ke kiblat. Hewannya, bukan andanya. Hewan dihadapkan ke kiblat, kan? Kemudian thumma qala, dia mengatakan Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad SAW, dari keluarga besarnya Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya barangkali tidak pernah bisa kurban. Karena rata-rata beliau berkurban dengan 100 ekor. Ya, jadi sunnah kedua, tujukan untuk siapa kurban itu ditujukan. Ya. Yang ketiga, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, bacakan Bismillahi Allahu Akbar. Dengan kalimat ini
sesuatu yang belum ada hukum menjadi hukum, halal atau tidak. Hati-hati dengan kalimat ini ya, jangan main-main. Ada beberapa hukum yang dengan kalimat ditentukan pahala dan dosa di situ. Hati-hati, nikah itu sahnya dengan kalimat. Masuk Islam sahnya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalian jangan bermain-main dengan kalimat. Kalau Anda sudah masuk ke dalam Islam, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa dipersoalkan keislaman Anda. Jadi dalam beberapa hal kalimat itu sangat menentukan di sini. 3. Yang keempat, setelah selesai ada sunnah. Ini kadang jarang dilakukan. Masih menghadap ke arah kiblat, yang korbannya kemudian berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya yang menggunakan inni. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua dibacakan setelah melontar jumrah. Ketika lontar jumrah selesai, Anda jangan langsung pergi menghadap ke arah kiblat, kemudian Anda mulai berdoa. Di antara doanya ini, inni wajjahtu. Kami telusuri termasuk ke kitab-kitab di daerah, di buku-buku induknya, semua yang menyebutkan riwayat yang sama, termasuk riwayat Imam Ahmad. Jadi kalimatnya menggunakan wajjahtu, tidak menggunakan inni, khusus untuk sholat yang menggunakan bacaan iftitah. Adapun menggunakan inni wajjahtu setelah ditelusuri, itu tidak ada kaitan dengan bacaan solat-solat, doa iftitah ataupun istiftah, tapi cuma doa tadi. Dua tadi, doa saat menyembelih hewan korban, atau doa saat selesai melontar jumrah. Paham sampai sini? Baik, saya coba lihat kenapa kemudian menjadi bercampur dengan buku fikih solat. Kemungkinan besar adalah mengambilnya bacaan dalam Al-Quran. Ya, yang ketika Nabi Ibrahim itu berdoa inni wajjahtu dan seterusnya, dimasukkanlah kemudian dalam bacaan bercampur dengan bacaan fikih salat. Ya, padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, bukan masalah boleh atau tidak boleh, karena Nabi sudah memberikan spesifik bacaan ini kapan digunakan. Kapan digunakan gitu. Nabi membacakan wajjahtu tanpa ini kesini arahnya. Yang inni wajjahtu kesini arahnya. Kalaulah kemudian inni wajjahtu bisa digunakan dalam salat, tentu Nabi akan pernah membacakannya. Jelas di sini? Baik, jadi apakah kemudian menjadi salah salatnya bagi yang pernah melakukan? Ya, tidak. Kalau belum diketahui tentang sisi keilmuannya, belum tahu sumbernya, maka tetap dinilai pahalanya. Sempurna salatnya, tidak perlu diulang. Itu diantara dalilnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Posisi paling kiri sebelah bawah. Jadi kalau Anda pernah menunaikan salat dengan keimanan yang kuat, dengan kekhusyuan, tapi ilmu misal belum maksimal, Anda sudah belajar gitu kan? Nah, itu tidak berlaku hukum di situ. Ma'fu anhu, ma'fur. Di antara dalilnya, saya kasih kisah sedikit aja yang ringan ya. Jadi dulu Nabi SAW di awal masa sholat itu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Hadap ke sini misalnya. Kemudian ketika beliau satu kali berkunjung ke satu tempat, rumahnya Ummul Bashar dengan beberapa sahabat. Lalu tiba waktu sholat, ada riwayat menyebutkan sholat zuhur, riwayat lain menyebutkan sholat yang lainnya. Di pertengahan turun surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami sering mengamati engkau selalu memohon, menengadahkan wajahmu ke langit, meminta kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa ke arah Al-Masjidil Haram. Nabi itu berdoa lama Pak, Bu. Hampir 2 tahun itu minta dialihkan. Tapi Allah belum seketika mengabulkan. Belum seketika. Setelah kurang lebih hampir 2 tahun baru dikabulkan. Nabi, Rasul dekat dengan Allah, namanya disebutkan di Quran, dijamin masuk surga, tingkat surganya paling tinggi, berdoa, baru 2 tahun dikabulkan, tidak mengeluh. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, nama Anda nggak ada di Quran, surga belum jelas itu kan, hisab masih menegangkan, berdoa, baru 2 jam sudah mengeluh. Ya Allah, kok belum dikabulkan juga? Ya Allah, kok belum dikabulkan juga? Anda siapa? Coba lihat dulu gitu kan. Belajar kepada para nabi bagaimana caranya bersabar dalam menerima jawaban. Kan? Tayyib, dikabulkanlah turun ayat itu. Tiba-tiba ketika dikabulkan itu, turun ayatnya, berputarlah Rasulullah SAW. Dari begini berputar 180 derajat seperti ini. Sahabat di belakang ikut putar ke sini. Tayyib. Jadi begitu selesai menunaikan sholat, nah itu unik tuh. Sholat itu ditunaikan dengan 2 kiblat. Kiblat pertama ke Baitul Maqdis, setelah turun ayat ke Al-Masjidil Haram. Maka sampai hari ini dikenal dengan masjid dengan 2 kiblat. Disebut kiblatain. Masjid kiblatain. Kalau Anda umrah suka dibawa tuh ya ke masjid ini. Tayyib, teman-teman, yang jadi masalah ketika ini selesai, pulang kembali ke Madinah, disampaikanlah kepada orang-orang Madinah. Tadi turun ayat perintah untuk pindah kiblat, beralih ke Masjidil Haram. Yang jadi persoalan, kan tidak sedikit yang ikut rombongan Nabi itu. Yang tidak ikut rombongan Nabi. Banyak orang tinggal di Madinah belum tahu ayat itu turun. Sudah lewat sholat mereka. Sudah masuk bahkan ke waktu yang lain. Nggak bisa diulang sholatnya.
Bertanya, ya Rasulullah, status salat kami bagaimana nih? Masya Allah, bukan cuma keliru bacaan, salah kiblat. Ya, bagaimana ini gitu kan? Tapi maka turunlah kemudian jawaban dari Allah. Quran surah kedua ayat 143-nya di ujung ayatnya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan yang telah dikerjakan karena imanmu. Iman di situ salat maksudnya. Jadi kalau kita pernah mengerjakan satu amalan karena dasar ilmu kita yang kita ketahui, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan di situ, kalau kita yakin ada kebenaran dan belum kita dapatkan kebenaran yang lainnya, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna di situ. Jelas sampai sini? Tapi kalau sudah kita pahami, maka hendaknya kita bergeser kepada bacaan yang lebih tepat di sini. Jadi kalau kita sholat bacanya apa? Baik, akan lebih baik kalau saya pribadi berpendapat, kalau ada yang berbeda saya hormati, silahkan saja. Tugas saya menyampaikan keterangan, bukan paksa Anda untuk ikut saya. Salah kalau paksa orang, itu keliru. Jadi Nabi itu pernah turun surah begini. Kita sering bacakan ini ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Di Al-Ghasyiyah itu. Muhammad, ingatkan orang, dan tugas kamu hanya mengingatkan. Kamu tidak perlu paksa orang. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak ditugaskan untuk paksa orang lain. Nabi, Rasul ditugaskan oleh Allah menyampaikan pada orang, bukan maksa. Saya bukan Nabi, bukan Rasul, masa mau paksa Anda? Jadi saya nggak akan paksa, silahkan saya terangkan ini ya, terserah Anda mau pilih yang mana sesuai dengan kemudahannya masing-masing. Jelas sampai sini? Maka yang paling tepat untuk digunakan menurut kami yaitu gunakan wajahtu tanpa harus pakai ini dalam salat. Ya, tapi langsung baca aja, nggak usah ditambahin lagi. Allahu Akbar, wajahtu nggak pakai ini, nggak usah, langsung aja. Nah, ya. Ini kita simpan. Baik, sudah selesai. Terakhir kita gabungkan keduanya. Nah sekarang ada Allahumma ba'id baini, ada juga wajahtu. Dua-duanya dibacakan dan disampaikan lewat sahabat. Yang keduanya pernah sholat di belakang Nabi. Nah sekarang solusinya, pertanyaannya, karena Nabi pernah baca Allahumma ba'id dan Nabi pernah baca wajahtu, maka yang terbaik kita analisis adalah kita akan cari kapan Nabi baca Allahumma ba'id, kapan Nabi baca wajahtu. Sehingga persoalannya akan bergeser, bukan mana yang paling utama dibacakan, tapi persoalannya adalah kapan Nabi membaca doa ini sehingga ada kesesuaian saat kita bacakan. Itu yang menjadi sunnah pada kita. Di saat Anda ingin bacakan misalnya wajah tuh, kita lihat kapan Nabi baca wajah tuh. Nah saat sholat yang kita kerjakan sesuai dengan sholatnya Nabi ini, kita akan prioritaskan bacaan yang ini. Saat kita teliti kapan baca Nabi baca Allahumma ba'id, kalau sudah ketahuan kapan Nabi bacanya, maka dalam bacaan Nabi ini kita sesuaikan bacaannya. Ini mungkin akan yang lebih sesuai dengan bahasan kita. Di konteksnya tidak mana yang paling utama, Allahumma ba'id atau wajahtu, tidak. Tapi bergeser pada pembahasan kapan Nabi baca yang ini, kita ikuti kemudian bacaannya di waktu yang sama kita kerjakan, dan kapan Nabi membaca yang ini, kita terapkan doa ini ketika Nabi mengerjakan dalam waktu yang dimaksudkan. Jelas? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Bacaan ini seringkali dibacakan oleh Nabi khususnya dalam sholat siang. Itu dibagi dua secara umum, siang dan malam, untuk memudahkan. Lail dengan nahar. Lail itu malam, lail itu malam, turunannya laila, laili, lila, leli, layali, itu malam ya, ibu laila, ibu malam-malam ya kan? Laila, layali, leli, dan seterusnya. Baik. Siang itu nahar. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 190 itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, gitu kan? Ya, itu untuk memudahkan, bahkan di Quran pun disebutkan. Nah, kalau sudah disebutkan nahar itu umumnya ukurannya sejak mulai subuh tuh. Subuh sampai puncaknya ke maghrib sampai ke isya. Jadi kalau sudah masuk isya itu sudah batas malam. Ya. Dari ba'da isya ke sana sampai menjelang subuh lagi itu masuk lail, itu dengan segala turunan waktunya. Ya, makanya nggak ada orang mengatakan qiyamul lail isya, itu kan nggak ada. Tahajudnya kapan? Maghrib, nggak ada. Pasti tengah malam, itu pasti lail. Ya, jelas ya? Dan nggak mungkin ada orang salat subuh misalnya masih jam 3. Itu mustahil. Itu salat subuh yang kecepatan, gitu kan? Ya, jadi pasti ada turunan antara masuk nahar dengan masuk lail. Jadi kalau disebutkan sholat siang nahar, itu umumnya dimaksudkan dalam fikih sholat fardu. Sholat fardu dari subuh sampai dengan isya. Jadi bacaan Allahumma ba'id ini ya umumnya walau tidak terus-terusan, umumnya seringkali dibacakan oleh Nabi pada sholat fardu pada umumnya.
Dari mulai subuh sampai dengan isya ya. Tayyib. Pertanyaannya begini, kenapa Nabi siang itu lebih banyak menggunakan bacaan Allahumma barik dibandingkan bacaan yang lainnya? Sekalipun bacaan-bacaan lain dibaca juga oleh Nabi, khususnya doa-doa yang singkat dalam situasi-situasi yang harus cepat kemudian dikerjakan. Nah, sekarang mari kita lihat. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebentar. Kalau kita beraktivitas, umumnya siang atau malam? Siang. Umumnya pasti siang. Malam pada umumnya istirahat. Walaupun ada sebagian orang beraktivitas, pada umumnya siang. Kalau orang kebanyakan beraktivitas, secara teoritis, itu umumnya akan lebih banyak berpotensi salah. Orang yang banyak beraktivitas umumnya akan lebih banyak berpotensi tergelincir dalam kesalahan dibandingkan orang yang diam atau orang yang mengatur aktivitasnya sehingga tidak berlebihan dalam beraktivitas. Contoh, lisan yang banyak bicara itu akan banyak besar kemungkinan tergelincirnya salah bicara dibandingkan dengan orang yang diam atau bisa mengatur pembicaraannya. Makanya Nabi pernah sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka cukup dia katakan yang baik-baik atau dia diam. Enggak ada pilihan ketiga. Jadi kalau Anda bisa mengungkapkan kalimat yang baik, ungkapkan, atur pembicaraan itu. Tapi kalau tidak bisa diungkapkan, diam daripada kepleset. Hati-hati gitu kan? Ini rumus. Tidak sedikit orang terlampau banyak bicara dan sebagainya, tidak sadar dari terlampau banyak bicara ini ada yang salah dalam pembicaraannya. Demikian juga orang yang kebanyakan menatap, semua dilihat gitu kan. Kalau semuanya dilihat, jangankan yang halal, yang haram pun bisa terlihat. Demikian, banyak mendengar, semua didengar. Acara TV banyak didengar, ya. Bahkan di TV itu bukan cuma mendengar, tiga-tiganya bisa fungsi. Dilihat, didengar, dibicarakan. Silakan cek. Ada tayangan muncul begini, lihat, dengar, begitu selesai, kamu tahu nggak tadi? Masya Allah, ternyata kasus itu belum selesai ya. Tuh bicara juga tuh. Ini lisannya keluar, pendengarannya dengar, penglihatannya lihat, dosanya banyak. Ya, jadi tidak sadar bahwa dalam hal ini kebanyakan Anda beraktivitas, banyak berbuat salah di sini. Saya mau izin sebentar aja. Tadi subuh jam berapa? 4.37 misalnya kan, untuk adzan subuhnya 4.37. Dari jam 4.37 sekarang sudah ada jam 6:02. Baik, sudah berapa jam kita? Baik, 1,5 jam kurang 5 menit gitu kan. Nah, sekarang fokus ini. Ada nggak di antara kita yang dalam 1 jam ini yang nggak punya salah? Boleh angkat tangan. Yang nggak punya salah, boleh angkat tangan. Yang sedikit salahnya, yang banyak. Saking banyaknya nggak bisa ngangkat tangan kita. Bahkan saya ceramah aja mungkin pikiran Anda sudah salah tuh. Oh pasti yang ini nyindir Ustadz itu tuh. Tuh padahal saya nggak bicara ke situ. Padahal nggak ada kaitannya gitu kan. Mungkin bisa salah juga. Kita pikiran aja bisa salah gitu kan. Apalagi kalau sudah dituangkan dalam bentuk cerita. Tahu nggak tadi Ustadz Adi bahas ini? Kayaknya mengomentari yang sana. Padahal saya nggak niat seperti itu. Dan nggak ada pikiran ke sana gitu kan. Itu bisa salah. Maka bagaimana dengan lisan kita, pandangan kita, telinga kita? Ini belum nyampe zuhur tuh. Ya, Anda bisa bayangkan dari zuhur ke asar berapa banyak salahnya. Maka dari itulah dari jeda-jeda ke sholat ini, subuh masuk ke zuhur kita bacakan. Lihat bacaannya. Kesalahan yang dilakukan. Kalau satu aja, satu, itu disebut khata namanya. Khata'un. Kalau agak sedikit banyak, ya, bertambah, ya, maka berubah jadi akhta. Banyak tapi masih bisa terukur. Tuh lihat. Kalau banyak sekali yang kita sendiri nggak bisa ukur nih. Banyak, saya mengakui banyak nih. Berapa banyaknya? Saking banyaknya nggak bisa dihitung, Pak. Bisa. Maka itu berubah kalimat jadi khataya. Yakin nggak salah? Yakin. Ngaku nggak salah? Ngaku, Pak, ngaku. Kalau kita mengakui kesalahan kita yang banyak ini, maka tambah ya kecil di ujungnya. Khataya, ya. Nah, karena itulah saya contohkan dari subuh ini kita hidup sampai zuhur misalnya. Kita yakin dalam akan sholat zuhur ini membawa banyak kesalahan. Dan kita ingin bermohon kepada Allah supaya kesalahan ini diampuni oleh Allah. Taubat kita kepada Allah, dijauhkan dari kita, nggak mau lihat lagi gitu kan. Maka kita katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Perhatikan, Anda yang baca doa ini barangkali sering Anda bacakan tapi Anda nggak paham maksudnya. Ketika Anda bacakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya
kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mohon jauhkan sejauh-jauhnya. Jadi ada ba'id pakai tasydid, ada ba'id pakai alif. Kalau ba'id pakai tasydid itu artinya jauhkan tapi saya masih bisa lihat. Al-la'af da Subi ba'id al-mirwah nih. Ya. Maaf Pak Subi, tolong itu kipas anginnya jauhkan dari saya. Pakai tasydid, ba'id. Itu artinya jauhkan tapi saya masih bisa lihat. Tapi kalau pakai alif, ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya, saya nggak pengen lihat. Nggak pengen lihat, nggak pengen jumpa. Bahkan ya Allah mohon, sampai dengan di akhirat nanti jangan pertemukan saya lagi dengan kesalahan-kesalahan saya ini. Saya nggak mau lihat sampai di hari akhirat nanti. Karena di akhirat nanti sekecil apapun kesalahan itu akan ditampakkan. Ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau Anda merasa di sini, misalnya bisa bersembunyi, Anda masuk ke ruangan, Anda lihat diri Anda, nggak ada orang, Anda rasakan tidak ada yang mengawasi, lalu Anda berbuat maksiat di situ, yakinlah saat itu mungkin yang tahu Anda. Tapi di akhirat kalau Anda tidak tobat, itu akan dibuka, semuka langit dan bumi akan mengetahui perilaku Anda. Oh, ini rupanya ahli hidayat, kelihatannya soleh, ternyata berbuat maksiat juga. Maksiatnya lebih besar daripada saya. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati, dibuka itu. Karena itulah kita bertobat dalam sholat. Kita katakan, ya Allah, mohon ya Allah, jika dalam sholat ini saya membawa kesalahan-kesalahan tak terlukiskan, saya akui ya Allah. Makanya ketika Anda mengatakan khotoyaya itu, Anda ingat salah apa Anda? Coba ingat, mungkin ada yang pernah mencela, gitu kan? Ada yang pernah mencela pasangan hidupnya, ada anak kasar kepada orang tuanya, ada dosa terhadap tetangga, macam-macam. Hadirkan itu. Sehingga ketika Anda merasakan, Anda merasa banyak dosa, Anda akui, kehusyuan akan tiba di situ. Ya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti jauhnya timur dan barat yang nggak pernah ketemu. Timur dan barat pernah ketemu nggak? Kalau pernah ketemu, kiamat namanya, nggak akan ada kita sekarang. Keduanya nggak pernah ketemu. Itu kalimat majaz dalam bahasa Arab. Seakan-akan mengilustrasikan bahwa kami ya Allah nggak ingin melihat lagi kesalahan-kesalahan kami. Sampai di akhirat nggak mau ketemu ya Allah. Pisahkan kami dari jauhkan. Lalu Anda katakan itu. Lihat dari subuh sampai ke zuhur, itu kan Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahan-kesalahan ini begitu pekat seperti kotoran melekat dalam pakaian, mohon ya Allah, mohon hapuskan saja ya Allah, seperti noda dihapuskan dari pakaian. Jadi kalau ya-nya dihilangkan, yang terakhir ganti dengan alif lam. Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Kalau perlu gunakan ya Allah air yang sangat dingin untuk menghilangkan seluruh ini semua. Jadi ketika Anda bacakan itu kalimat, sesungguhnya itu kalimat-kalimat taubat, penyesalan, sehingga menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita bawa. Begitu Anda bacakan itu dalam sholat, hadir kehusyuan dalam diri kita, paham tentang dosa-dosa kita, digugurkanlah oleh Allah satu dosa-dosa kita. Kalau dosa sudah digugurkan, maka Masya Allah, doa cepat dikabulkan, cinta Allah hadir, dan kehusyuan itu tiba. Makanya Nabi sampaikan di hadis Muslim nomor hadis 233. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakan, malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar yang harus diiringi dengan cara tobat yang lainnya. Jadi seharusnya saat kita sholat, dosa kita itu gugur Pak. Kecil-kecil itu dosa mata, dosa telinga, dosa lisan dan sebagainya, sepanjang bukan dosa besar, gugur seketika. Tapi apakah setiap orang sholat bisa gugur dosanya? Belum tentu, kalau kita nggak mengerti isinya. Paham ya? Maka bacaan Allahumma ba'id ini bukan terkait dengan ormas tertentu, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, bukan. Ini kaitan dengan bagaimana menghadirkan kehusyuan dan makna sholat yang kita bacakan terkait dengan pengakuan dosa-dosa kita yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, karena biasanya istighfar itu pengantar pada jawaban doa. Makanya adab Anda sebelum berdoa, setelah sholat itu kan nanti ada doa ya. Dari sunnah Nabi ada doa. Tapi doa itu kan diawali dengan istighfar. Ketika kita bermohon kepada Allah lewat doa, sifat doa itu kapanpun disampaikan, itu sifatnya akan dijawab, akan dikabulkan. Baik itu seketika, baik itu saat kita siap, atau nanti Allah ganti dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu rumus yang ada di Quran surah kedua ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Baik, sebentar, sekarang lihat. Tapi ada orang-orang yang ketika bermohon kepada Allah, bukan Allah tidak mengabulkan, tapi begitu dikabulkan mental tuh, nggak bisa masuk, karena ada penghalang di sini, sehingga bahasanya tidak dikabulkan. Ya, padahal sifat Allah mengabulkan doa, karena nggak bisa masuk tuh, mental. Kenapa diantaranya? Sumbernya dua, ada yang haram yang masuk atau maksiat yang dikerjakan. Makanya ketika ada yang haram masuk ke perut, misalnya di hadis Muslim, hadis 1056, di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Kan Anda sering saya sampaikan kan,
Ada seorang lelaki menempuh perjalanan panjang. Dzakara rajul thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara, sampai rambutnya kumal, pakaiannya berantakan, kan? Kemudian yamudu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit berdoa. Fa yaqulu ya Rabb berdoa dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, anna yustajabu li dzalik, mustahil doanya bisa terjawab. Bukan Allah enggak jawab, tapi enggak bisa masuk nih. Kenapa? Fa mat'amu haram, karena dia makan makanan yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Balbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan perangkat hidupnya haram. Karena masuk yang haram dalam dirinya, menutup celah-celah kebaikan. Sehingga ketika akan diberikan jawaban, nggak bisa masuk tuh, mental. Atau maksiat. Telinga yang sering dengar maksiat nih, ya, awas hati-hati. Kalimat-kalimat maksiat, musik-musik yang nggak jelas, dan sebagainya masuk nih ke telinga Anda. Jarang dengar Quran, jarang dengar azan macam-macam. Itu nanti jadi sumbatan di sini, di telinga. Ya, jadi sumbatan, Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang-orang yang telinganya kena sumbat. Bukan nggak bisa dengar. Kalau yang lain kedengaran, Pak. Ya Allah, haula wala quwwata illa billah. Konser musik di Jakarta, di Senayan, kedengaran sampai sini. Padahal konsernya belum ada, belum mulai. Masih 3 bulan lagi kedengaran. Sampai tiketnya udah pesan duluan, bayar lagi 6 juta. La haula wala quwwata illa billah. Adzan, bahkan panggilan taklim, ajakan. Samping rumah, masjidnya ada, gratis lagi, semuanya ada sarapannya, ada buburnya, nggak kedengaran, Pak. Nggak bisa masuk gitu kan. Susah gitu. Salatu khairum minan naum. Mau dikasih lebih daripada dunia dan seisinya, kebalik masuk telinganya. An-naumu khairum minas salat. Tidur terus. La haula wala quwwata illa. Kenapa? Ada yang salah di telinganya. Mata sering lihat yang salah. Jadi penghalang di sini. Di penghalang. Awas, Quran surah kedua ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sarihim ghishawa. Karena sering lihat maksiat. Makanya orang yang sering melihat yang maksiat-maksiat, gambar-gambar yang tidak bagus, acara-acara yang buruk, itu diajak kepada yang baik, nggak bisa nyambung, Pak. Nggak bisa nyambung, nggak akan ada getaran dalam jiwanya. Makanya kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka Anda tidak akan pernah menemukan hal-hal yang kotor, termasuk kata-kata yang tidak bagus. Tapi kalau Anda terbiasa bicara kotor, maka yang keluar yang kotornya, yang baik nggak akan muncul. Hati-hati gitu kan. Karena itulah kita coba pecahkan ini. Kita taubat kepada Allah, kita akui kita salah dan sebagainya. Kita minta Allah untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kita akui itu. Sehingga ketika di awal sudah mengakui dosa, bertobat kepada Allah, menangis kita seperti sahabat Abu Bakar menangis, bergetar tangannya karena takut membawa dosa dalam salatnya gitu kan. Masya Allah, itu sahabat mulia yang pahanya nggak sebanding dengan amalan makhluk. Ya, mertua Nabi, surganya tanpa hisab, menemani Nabi lewat hijrahnya ke Madinah. Masya Allah, masih menangis beliau dalam salatnya, mengakui dosa-dosanya. Antum sahabat bukan, mertua Nabi juga bukan, masuk surga juga belum jelas itu kan. Nabi nggak ngajak antum saat hijrah gitu kan. Masya Allah, masih merasa nggak ada dosa dalam salatnya. Walaupun kadang-kadang dalam salat subuh di puncak gemeteran juga gitu kan. Tapi bukan dalam konteks salat yang benar. Jadi teman-teman sekalian, kenapa itu dilakukan di awal? Karena setelah itu Anda akan memanjatkan banyak doa kepada Allah. Perhatikan, bukankah dalam setiap gerakan salat ada doa di situ? Silakan cek. Ruku ada doa, itidal sami Allahu liman hamid ada doa, Rabbana walakal hamdul as-samawati wal ardi, terus sujud ada doa, duduk di antara dua sujud berapa Anda bacakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Bagaimana itu bisa dikabulkan sementara dosa masih melekat dalam diri kita? Bahkan setelah salat pun Anda berdoa. Di Ibnu Majah nomor hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Tapi apakah langsung dibacakan? Tidak. Nabi mengajarkan istighfar dulu supaya mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa kita. Hadis Muslim hadis 591. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan kalimat formalitas, bukan. Ketika mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni dosa saya, Anda harus mengaku punya dosa apa. Coba rasakan, kalau kalimat itu benar diucapkan dengan perasaan yang benar, itu mengalir air mata kita, turun ampunan Allah. Setelah itu Anda mulai bacakan yang lainnya. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Setelah itu Anda mulai bacakan lagi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Hadis Muslim hadis 597. Setelah itu Anda bacakan ayat kursi, ya, Quran surah kedua ayat 255 di An-Nasai bab yang keempat halaman 99. Setelah itu Anda bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di Abu Dawud nomor hadis 1523, baru Anda berdoa. Jadi enggak ujug-ujug selesai salat langsung kemudian berdoa. Ya, tidak salah, tidak, boleh-boleh saja. Tapi akan lebih baik jika kita hilangkan dulu sekat-sekat yang bisa menghambat doa itu dikabulkan. Paham? Inilah kenapa dibacakan Allahumma ba'id, ba'ini dan seterusnya. Ini nggak ada kaitan dengan Muhammadiyah. Terakhir, wajjahtu. Itu umum ya, walau tidak seluruhnya. Seringkali dibacakan dalam keadaan sholat malam.
Sama dengan ya Rabba Jibril wa Mikail dan sebagainya. Ya, ini sering dibacakan. Kenapa sering dibacakan dalam salat malam pada umumnya? Karena kalimat-kalimat di lafaz ini itu cukup menyentuh, Pak. Menyentuh, ada pengakuan, ada penghayatan, ada penghambaan. Dan bacaan yang dibacakan di waktu malam dengan bacaan seperti ini umumnya lebih kena kepada hati. Quran surah ke-73 ayat ke-6, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu, kemudian Anda bacakan bacaan dalam sholat dan seterusnya, itu akan lebih cepat menyentuh kepada jiwa. Gak percaya silakan, ibu bapak bangun malam jam 2 lah, setengah 3, dengan sholat siang jam 2 setengah 3, malam 2 rakaat, siang 4 rakaat misalnya, itu lebih khusyuk yang malam. Silakan kalau tidak percaya, sebab gangguannya menipis. Makanya setannya gak suka Anda bangun malam. Setannya komplit itu. Dia akan kerja keras tuh saat malam itu. Gak percaya silakan. Kalau siang-siang itu biasa aja, begitu malam Pak mau bangun aja susah. Silakan cek, dan tantangannya nggak mudah. Anda bahkan bikin sampai alarm 3 kali. Mau bangun jam 3, alarm dari jam 2 kan. Alarm kedua setengah 3, alarm ketiga jam 3 kurang seperempat, gitu kan. Alarm pertama matikan alarm yang kedua. Alarm kedua untuk mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga masih nundutan gitu kan. Siap-siap untuk bangun, itu tidak mudah. Dan begitu Anda bangun, apakah langsung kemudian sholat? Belum tentu. Ada banyak tantangan di situ, gitu kan. Tapi ketika Anda mulai sholat, Masya Allah, awalnya berat. Tapi selanjutnya nikmat luar biasa. Ketinggalan 1 rakaat, malam tidak bangun, nyesalnya luar biasa, ada yang hilang gitu. Saking nikmatnya. Makanya ketika Anda bacakan, kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah sholat di belakang Nabi SAW. Masya Allah, fastaftaha. Maka dia membuka doa istiftahnya. Wajjahtu. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hanifan musliman wa la ana minal musyrikin. Kita akhiri. Ya Allah, saya pasrahkan diri saya sepenuhnya pada penguasa langit dan bumi dengan yang lurus ya Allah, dan saya nyatakan saya bukan termasuk kalangan yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh ya Allah, kalau saya salat sampai malam ini, saya ibadah sampai saat ini, saya hidup sampai sekarang, atau Engkau wafatkan saya saat ini ya Allah, Anda ungkapkan kalimat itu saat malam salat, ya Allah, kalaulah ajal hamba tiba saat ini, Engkau wafatkan hamba sekarang, hamba ikhlas ya Allah, sepenuhnya hanya untukmu penguasa semesta alam. La syarikalah. Hamba berjanji ya Allah sejak saat ini hamba tidak akan pernah musyrik dalam hidup. Ya, wa bidzalika umirtu. Dengan itu hamba diperintahkan. Wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Hamba bertekad ya Allah saat ini hamba akan berubah menjadi muslim yang lebih baik lagi dalam pandanganmu. Itu indah gitu. Jadi begitu Anda bacakan itu, sujud, ruku, dan Anda berdoa, nikmat. Begitu besoknya Anda bangun, Anda sudah berjanji pada Allah, saya akan jadi lebih baik lagi. Makanya orang yang bacakan doa ini mustahil jadi lebih jelek dibandingkan sebelumnya. Gak ada orang setelah bacakan itu kemudian mencela orang lain. Gak ada orang setelah bacakan itu melihat hal yang maksiat. Gak ada orang setelah bacakan itu melanggar ketentuan Allah. Anda berjanji, ya Allah saya akan jadi lebih baik lagi. Begitu selesai salat Anda ribut. Apa yang salah gitu kan? Mungkin Anda gak ngerti dengan bacaan Anda. Tapi yang paling indah itu Engkau wafatkan hamba saat ini ya Allah, hamba ikhlas. Semuanya untukmu, hamba berjanji akan lebih baik lagi. Begitu Anda ruku, tenang, tidak begitu sujud lama, tiba-tiba saat sujud itu tidak sadar ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan maradiyah. Hei jiwa yang sudah tenang, karena kalau maksiat sudah hilang, tobat sudah ada, air mata sudah mengalir, lebih tenang keadaan hati kita. Silakan Anda bertobat sampai mengalir air mata. Demi Allah saya katakan, kalau air mata sudah mengalir, tobat Anda benar, akan ada getaran di hati Anda membuat Anda lebih tenang. Begitu sudah tenang, tiba-tiba panggilan itu datang. Irji' ila rabbika radiyatan maradiyah. Ayo pulang kepada Rabb dengan keadaan yang sudah aku ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba. Wadkhuli jannati, siapkan diri untuk memasuki surga. Itu indah. Sujud, tiba-tiba gak bangun lagi. Dan kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ya, karena itu sibukkan diri kita dengan banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak amal baik, maka setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar. Kalau belum jelas surganya, merasa belum tentu masuk surga, jangan ngurusi surga orang lain. Perbaiki diri Anda. Setelah lebih baik, ajak orang lain dalam kebaikan. Dan bermohonlah kepada Allah dengan tawakal kepadanya. Demi Allah saya katakan sekali lagi, saya tegaskan, kapanpun kita pasti akan pulang. Kapanpun itu, bahkan mungkin saat ini. Dan tidak ada paling indah ketika kita mengucapkan kalimat tadi, kita pulang. Ya, kita nggak bisa elakkan itu semua ya. Bisa terjadi dan tidak ada hal yang bisa memastikan itu semua. Mungkin Anda duluan, saya belakangan, bisa? Atau ditukar itu kan, saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Ya.
Atau mungkin ada protes, sama aja Ustaz, ya nggak apa-apa, saya duluan setelah Anda, bisa. Jadi kapanpun itu bisa terjadi dengan keadaan-keadaan yang berbeda. Paham sekarang? Baik. Jadi kalau baca wajah tuh, ya bagian dari mana? Bagian dari petunjuk Nabi, gitu kan? Kalau baca Allahumma ba'id, dia ikut siapa? Ikut Nabi, oke? Okay? Jadi mulai hari ini kami sarankan juga para guru-guru di sekolah, tolong bersikap bijak. Jangan sampai ada anak murid mengisi di ujian dengan Allahumma ba'id lalu Anda salahkan, ya? Atau mengisi wajah tuh Anda kelirukan. Karena Nabi pun tidak pernah berbuat seperti itu. Nabi aja tidak pernah begitu, maka Anda begitu, ya kan? Jadi dalam hal ini coba kita lebih luas lagi memahami, dan jangan sampai juga keinginan kita untuk mengumpulkan orang-orang untuk ikut pada pemahaman kita menjadikan kita tidak bersikap adil dalam kehidupan. Baik, jadi teman-teman sekalian, itulah bahasan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kesimpulannya adalah iftitah ataupun istiftah, petunjuknya ada dari Nabi. Bisa pendek, bisa panjang, ada 12 doa. Yang pendek dibacakan dalam keadaan yang sekiranya mendesak kita untuk mengerjakan aktivitas yang lain atau untuk memudahkan dalam kondisi tertentu seperti sholat tarawih. Yang panjang bisa dibacakan dalam keadaan sholat tertentu, terkhusus dalam sholat-sholat yang sifatnya sendirian. Bacaan Allahumma ba'id seringkali dibacakan siang hari, sekalipun boleh membaca yang lainnya, tapi intinya bacaan itu dibacakan sebagai bagian dari pengakuan kesalahan kita supaya bisa diampuni oleh Allah dan bisa mendapatkan karunia yang lebih. Sedangkan malam wajah itu dibacakan untuk menghadirkan suasana khusyuk, nyaman dalam ibadah. Sekalipun doa lain tentunya bisa dibacakan, tapi yang ini untuk menghadirkan suasana tertentu yang melahirkan kekhusyuan dan kenikmatan dalam beribadah. Dan boleh Anda siang pun boleh baca wajah itu, silakan, gak ada masalah. Ya, malam boleh baca Allahumma ba'id, tidak ada persoalan di sini. Ini hanya persoalan bagaimana menempatkan saja untuk mendapatkan nikmat bacaan di dalamnya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas maka berlaku hukum Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman. Antum masih merasa punya iman? Alhamdulillah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau masalah sudah jelas diuraikan, maka jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya, gitu kan? Seperti umatnya Nabi Musa, dikatakan kembali sapi masih banyak bertanya juga, maka semakin tidak jelas dan pengamalannya semakin sulit dilakukan. Baik, kalau sudah demikian jelas uraiannya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Sudah baik ya. Oke, kita cukupkan dulu.